kita akan mencari misalkan anak yang melakukan pernikahan dini. Nah, gitu ya. Berarti anak yang menikah di bawah umur 19 tahun, berarti umur 18 ke bawah. Kita tambahkan ini baris, kita cari berkaitan dengan, karena kita cari yang kawin maka status perkawinan di baris. Kemudian untuk kolomnya adalah kolom usia. Nah, ini kolom usia, kita klik kolom usia. Kemudian nilainya kita tambahkan kembali ke yang status, teman-teman, status perkawinan. Nah, kemudian baru di filter ini kita tambahkan berkaitan dengan usia, karena kita akan mencari kriteria usia tertentu. Kita klik, kita kosongkan, nah, kita pilih usia di bawah 19, 0, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18. Kita oke. Nah, ini datanya sudah masuk, teman-teman. Kita coba untuk perkecil biar nampak semuanya. Nah, ini ketemu data ini. Kita nyari anak usia 0 sampai 18 yang menikah, ternyata ada 3 orang. Nah, powerfulnya di Google Sheet adalah siapa 3 orang itu tinggal kita klik di sini, klik 2 kali, nanti datanya akan muncul. Nah, di sini teman-teman, siapa dia anak 3 orang tadi adalah Randa Fahrani, Bari Robus Asilah, dan Aulia. Nah, ini datanya sudah muncul, teman-teman. Kali ini saya akan mencoba untuk melakukan pengolahan data individu dari hasil pendataan SDGs desa. Nanti akan kita gunakan pengolahan menggunakan pivot table berbasis Google Sheet. Jadi kita tidak menggunakan Microsoft Excel, tapi kita coba menggunakan Google Sheet. Nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Ini saya sudah siapkan filenya, tinggal kita buka, teman-teman. Nah, seperti ini, ada 3 sheet yang ada di sini. Nah, yang pertama di sheet garis kemiskinan kita masukkan dulu nilai garis kemiskinan kabupaten. Jadi ini kita butuhkan untuk menentukan individu yang masuk kategori miskin, miskin ekstrim maupun tidak miskin. Teman-teman bisa mencari di Google, di browser, ketik saja garis kemiskinan BPS ini ya. Nah, ini sudah muncul, teman-teman. Nilainya adalah 550,458. Kita copy atau kita masukkan 550,458. Oke. Untuk yang jumlah UMK ini sementara kita kosongin dulu, nggak ada masalah. Kemudian berikutnya adalah kita klik file, kemudian impor. Nah, kita klik. Nah, kemudian kita impor file Excel hasil dari unduhan SDGs. Nah, jadi ini di dashboard SDGs, di menu download data, teman-teman pilih yang survei individu. Nanti teman-teman bisa download data hasil dari kuesioner individu. Tentu saja ini admin desa yang bisa melakukannya. Nah, hasil downloadnya nanti kan berupa Excel. Nah, Excel itu yang kita impor ke sini. Kita klik upload dulu, kemudian klik jelajah. Nah, kita cari filenya. Nah, seperti ini, teman-teman, filenya. Ini tinggal teman-teman pilih, kemudian kita open. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian sebelum klik ini, teman-teman, ini pastikan dulu sisipkan sheet baru. Yang ini, teman-teman, yang sisipkan sheet baru. Oke, jika sudah, tinggal klik mengimpor data. Nanti kita tunggu, nanti hasilnya akan muncul sheet baru di sini, teman-teman, hasil dari impor data Excel tadi. Nah, ini sudah muncul datanya. Kita tunggu, ini masih proses menyimpan. Jadi karena ini basisnya internet, maka kecepatan proses tergantung dari spek laptop teman-teman dan sinyal teman-teman. Oke, jika sudah, teman-teman kita copy ini dari A1 ya, A1.
kemudian sampai yang file paling bawah teman-teman bisa cari. Jadi kita tidak copy semua karena nanti akan jadi bikin berat teman-teman. Dari A1, nah ini paling terakhir, kita geser ke paling kanan. Oke, lalu kita tekan tombol shift, kita pilih yang FA kolom FA paling bawah. Nah seperti ini munculnya. Nah teman-teman, lalu kita kontrol C, kita kontrol copy, kita nanti pastekan ke sheet paste data individu. Ini masih loading, teman-teman bisa tunggu sebentar. Jika ada tanda ini, teman-teman klik wait saja. Nah, tandanya jika sudah bisa tercopy, ini menunya ini akan muncul seperti ini. Ada muncul kayak warna abu-abunya itu, teman-teman. Jika belum muncul, maka masih proses. Nah, ini sudah muncul, tadi sudah saya tekan Ctrl C, lalu kita ke sheet paste data individu. Kita pastekan dari A1 ini teman-teman, kita Ctrl V. Nah, kita tunggu. Nah ini jika masih proses tidak akan muncul fiturnya atau menunya, tidak muncul warna abu-abu teman-teman. Nah ini sudah muncul. Ini masih proses menyimpan dan ini tombolnya juga masih belum aktif, berarti prosesnya masih berjalan. Tunggu saja ya sampai ini proses loadingnya nanti sampai tuntas. Kita tunggu saja teman-teman, memang butuh waktu. Nah jika sudah selesai loadingnya, maka ini sudah mulai muncul menunya, bisa aktif, berarti proses paste itu sudah selesai. Teman-teman tinggal geser ke data detail. Jadi sebetulnya teman-teman menggunakan file ini juga bisa, cuma kendalanya adalah di judul berbentuk kode, masih berbentuk kode. Jadi perlu dilakukan penyesuaian judul kode dengan kuesioner, dengan nama kolomnya apa gitu ya. Terus yang kedua, di sini juga masih berupa kode. Jadi misalkan ini kaitan dengan status perkawinan. Jika satu itu belum kawin, dua kawin, dan seterusnya. Terus kemudian yang ini misalkan contoh yang kolom N ini adalah kode untuk laki-laki perempuan. Nah kode-kode ini sudah saya pindah di sheet data detail. Nah ini sudah saya beri nama teman-teman. Nah sudah saya beri nama judul. Nah, nanti teman-teman bisa membuat sendiri nama-nama judulnya disesuaikan dengan kuesioner, termasuk jenis kelamin. Ini juga sudah saya ganti kodenya, jika satu laki-laki, dua perempuan. Terus kemudian dengan status juga sama, satu belum kawin, dua kawin, tiga cerai hidup, dan sebagainya. Terus kemudian untuk usia ini juga sudah saya rumus, ngambil dari tanggal lahir, jadi menggunakan rumus. Jadi ini nanti akan bertambah secara otomatis tiap tahunnya. Nah jika sudah selesai untuk melakukan copy paste, maka proses pemindahan data sudah selesai. Langkah berikutnya yang ini, sheet yang tadi ini adalah impor Excel, kita hapus saja teman-teman, kita sudah tidak membutuhkan lagi. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita mulai melakukan pengolahan dengan pivot table. Nah caranya adalah teman-teman bisa klik sisipkan. Di menu sisipkan ada menu tabel pivot, kita klik. Nah di sini untuk rentang datanya ini kita hapus dulu. Nah kita ngambilnya dari data detail, diklik, dipilih rentang data ini, pilih, kemudian teman-teman pilih yang di data detail ini dari kolom A1. Nah, dari nomor 1 A1 sampai yang terakhir atau yang paling bawah. Nah ini teman-teman data paling terakhir, kita geser ke paling kanan. Oke, tekan shift, A1 sampai EC 7825 karena memang data terakhirnya di baris 7825. Kemudian kita oke. Nah di sini teman-teman jangan pilih sheet yang ada, tapi pilih sheet baru. Nah nanti akan muncul di sini di sheet baru kaitan dengan pivotnya. Kita coba pilih sheet baru, kita buat.
Nah, ini sekarang kita mulai pengolahan. Misalkan saya akan mencari jumlah penduduk laki-laki perempuan di tiap-tiap RW. Nah, misalkan begitu. Baris, ini baris ya. Kolom, ini yang atas. Barisnya kita pilih RW. Ini. Nah, nanti akan muncul di sini teman-teman RW-nya. Nah, ini akan muncul RW-nya. Kemudian di kolom, karena kolomnya ini saya hanya butuh kolom membedakan laki-laki perempuan, maka di kolom ini saya tambahkan dengan jenis kelamin. Dia akan muncul di atas. Nah, ini laki-laki perempuan. Kemudian tinggal jumlahnya, berarti nilainya kembali ke baris RW. Kita pilih RW. Oke. Nah, sudah muncul teman-teman. Ini adalah jumlah, kita tutup dulu. Nah, ini adalah jumlah laki-laki perempuan di tiap-tiap RW. Nah, kemudian kita coba lagi cari misalkan ini usia 0 sampai usia sekian. Kemudian nilainya kita tambahkan kembali ke yang status. Teman-teman, status perkawinan. Oke, kita tunggu sampai datanya muncul. Nah, ini sudah muncul. Nah, kemudian baru di filter ini kita tambahkan berkaitan dengan usia, karena kita akan mencari kriteria usia tertentu. Kita klik, kita kosongkan. Nah, kita pilih usia di bawah 19. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kita oke. Nah, ini datanya sudah masuk teman-teman. Kita coba untuk perkecil biar nampak semuanya. Nah, ini ketemu data ini, kita nyari anak usia 0 sampai 18 yang menikah, ternyata ada 3 orang. Nah, powerfulnya di Google Sheet adalah siapa 3 orang itu, tinggal kita klik di sini, klik 2 kali, nanti datanya akan muncul. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini. Nah, siapa dia anak 3 orang tadi adalah Tanda Fahrani, Bari Rotus Hasina, dan Aulia. Nah, ini datanya sudah muncul teman-teman. Misalkan teman-teman akan mencari yang lain, misalkan kita hapus dulu semuanya, kita akan mencari misalkan status kemiskinan. Oke, status kemiskinan, maka kita cari berdasarkan apa? Berdasarkan jenis kelamin atau berdasarkan RW. Nah, misalkan saya berdasarkan jenis kelamin, gitu ya. Jenis kelamin di baris nanti akan muncul jenis kelamin laki-laki perempuan, kemudian kolomnya akan kita cari untuk status kemiskinan. Nah, ini status kemiskinan. Oke, nilainya saya menggunakan yang sama dengan ini, jenis kelamin. Oke. Nah, ini teman-teman, datanya sudah muncul. Kita perbesar. Ini jumlah yang miskin ada 906, miskin ekstrim 4000 sekian, tidak miskin 2000, totalnya 7000. Ini dipilah menjadi laki-laki sekian, perempuan sekian. Nah, kalau misalkan teman-teman mau nyari, mau mengedit misalkan tiap RW bagaimana, ini teman-teman bisa, ini yang jenis kelamin, ini teman-teman bisa silang barisnya, kita tambahkan RW. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul data masing-masing RW teman-teman. Nah, ini sudah. Misalkan di RW 2 44 orang, siapa dia, tinggal klik 2 kali, nanti akan muncul datanya. Nah, ini adalah 44
warga dari RW 3, data dari RW 3 yang berkategori miskin. Nah, kenapa dia disebut miskin? Karena dia mendapat penghasilannya per orang per bulan di bawah garis kemiskinan, masih di bawah ini 471. Garis kemiskinannya ini 550, kemudian dia di bawahnya ini, maka dia kategorinya miskin. Nah, itu teman-teman. Nah, misalkan teman-teman bisa mencari lagi berdasarkan pekerjaan. Misalkan di baris saya menggunakan misalkan aktivitas saat ini. Aktivitas saat ini ada 5, yaitu bekerja, bersekolah, berumah tangga, sedang mencari pekerjaan, tidak bekerja, dan yang satu tidak menjawab. Ada 6 kategori. Dari sini saya akan pilah berdasarkan pekerjaannya. Nah, ini kita tambahkan di baris lagi, pekerjaan utama bagi yang bekerja. Kita tunggu. Nah, ini akan terpilah bekerja, ini terpilah seperti ini. Tinggal kita nyari kolomnya. Nah, ini nyari berdasarkan apa? Laki-laki perempuan atau berdasarkan RW atau bagaimana? Terserah dari teman-teman. Misalkan saya berdasarkan laki-laki perempuan. Misalkan ini jenis kelamin. Di kolom akan muncul di sini. Nah, ini laki-laki perempuan. Kemudian untuk jumlahnya dinilai, saya menggunakan yang aktivitas saat ini. Nah, ini sudah muncul. Tutup. Ini kita besarkan. Kita Nah, di sini misalkan saya akan mencari ada 3 orang perempuan yang sebagai petani penyewa. Nah, kita klik di sini, klik 2 kali. Nanti akan muncul datanya 3 orang itu siapa. Nah, ini ternyata teman-teman. Tumilah, Saminah, dan Istianah. Silakan teman-teman untuk berkreasi sendiri. Oke, terima kasih. Silakan mencoba sendiri.